kajian Sunnah Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha menjelang zuhur, atas kesabaran para jamaah yang menunggu selama berapa lama, Bapak? Bapak-bapak duki masjid jam pinten? 7:30. Masya Allah. Ini mohon maaf Pak ya, bukan kesengajaan dari kami, tapi kesalahan jadwal. Jadi qadarullah, jadwal harus disesuaikan 2 kali, karena kita menyesuaikan untuk 3 kota, Madiun, Sragen, dan Ngawi. Bayangan saya di Ngawi itu dekat dengan pintu tol, ternyata dekat dengan badan tol. Pintu tolnya masih jauh di timur, namun nggak masalah. Ini ya bukan daerah paling pelosok yang pernah saya kunjungi, mungkin masih ada daerah yang lain. Kalau nanti dari kota sampai tujuan itu 9 jam, masuk hutan di daerah Kalimantan Tengah. Kalau di sini kan nggak masuk hutan, masuk sawah. Niki masjid apa niki? Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin. Mewah nggih, Pak? Mewah nggih. Mepet sawah, masyaallah. Jadi hajian sambil refreshing, lihat sebelah kanan di sini sawah. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bersabar, sudah datang dari pagi meskipun kajiannya belum dimulai. Kita mau bahas tentang refreshing dari penatnya dunia. Saya nggak tahu yang bikin judul ini sinten, Pak? Panitia ya? Masya Allah, berarti panitia udah bosen untuk pribun? Oh, sawah terus. Kesel urip gitu. Baik, saya mau tanya, yang paling sepuh uyoswa pinten nih? Yang paling sepuh. Wolong dosa pundi ingkang wolong dosa? Bagong pinten Bagong? Pinten Bagong? 75. Masya Allah. 75. Ada 76. Simbah pinten Simbah? Pinten? 94. Sekawan doso. Oh Masya Allah. 94 sang doso sekawan. Masya Allah. Masya Allah. Berarti zaman Jepang nih nggih. Oh, melu angkat senjata. Alhamdulillah nggih. Semoga jadi pahala besar. Nyun sewu Bapak, engkang yuswa 75 tadi? Nggih. Kalau Bapak dikasih umur 200 tahun mau nggak Pak? Pripun? Kalau dikasih umur 200 tahun gitu mau nggak Pak?
Mboten kurut. Pun mboten kuat. Kenapa kita nggak mau kalau dikasih umur panjang? Mau kalau sehat, awak waras, tapi arto telas kan pinter. Masya Allah. Memang yang namanya hidup ini melelahkan, sehingga banyak sekali kaum muslimin atau manusia secara umum, baik muslim maupun non muslim, kalau ditanya mau nggak sih kalau dikasih umur 200 tahun, bayangkan sakitnya di usia tua itu kayaknya sudah nggak sanggup. Wah, awak wis loro-loronan goyang ini mas, melaku linu dengkule, lungguh linu boyoke, turu linu kemeng kabeh. Merasakan betapa hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya rasa sakit. Dan memang demikianlah kodrat hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Wahai menungso, sak temene awakmu niku capek. Sesungguhnya kamu itu capek, kamu lelah ila rabbika menuju Rabbmu. Lelah menuju Allah niku tegesin apa? Lelah menuju kematian. Sehingga siapapun yang hidup, dia pasti akan menuju kematian. Dan kondisi manusia ketika menuju kematian itu dalam kondisi capek. Famulaqi, sampai awakmu ketemu Allah, sampai orang itu mati. Dan ketika mati, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah untuk menjalani hisab. Maka siapapun hamba, pasti dia mengalami kelelahan hidup, dia mengalami kondisi capek hingga dia mati. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi kabadin." Menungso niku diciptakan oleh Allah dalam kondisi kabad. Kabad niku napa, Pak? Sebagian ahli tafsir mengatakan mengalami susah, mengalami capek, dia lelah, pasti pernah sakit dan seterusnya. Sebab yang namanya bawaan hidup di dunia, menungso mesti diberi oleh Allah ujian. Coba di antara Bapak Ibu yang ada di sini, yang dari lahir sampai usia sekarang belum pernah sakit, angkat tangan. Ada? Ada, Pak? Boleh pulang duluan nanti. Ada nggak? Nggak ada. Jadi siapapun yang namanya manusia mesti nanti sakit, pasti pernah sakit, pasti pernah loro. Orang kaya sakit nggak, Pak? Sakit. Pejabat sakit nggak, Pak? Pernah nggak pejabat sakit hati, Pak? Hah? Pernah? Kenapa sering? Sehingga manusia pasti mengalami dua ini. Kalau nggak sakit fisik, sakit hati. Sebab yang namanya hidup pasti di dua ini. Kita menjalani hidup dalam kondisi tidak lepas dari sakit fisik dan sakit hati. Itulah kita. Karena itu seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, beliau menulis sebuah surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini ulama ngirim surat ke ulama. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz, beliau sebagai apa? Amirul Mukminin. Hasan Al-Basri mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wa'lam anna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila adamu ilaiha uqubatan. Ketahuilah bahwa dunia adalah tempat tinggal sementara, bukan tempat tinggal selamanya. Dan Adam diturunkan di muka bumi ini dalam rangka menjalani hukuman. Adam diturunkan di muka bumi dalam rangka menjalani hukuman.
Sehingga tempat pertama Adam teng pundi, Pak? Di surga. Beliau mendapatkan aneka kenikmatan di surga. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Sifat surga itu kalian berhak untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian minta. Jaluk napa mawon diparingi. Nek menungso ning donya njaluk napa mawon kudu usaha. Pengen sugih kudu napa? Usaha. Pengen golek duit kudu usaha. Ingin mendapatkan ini kudu usaha, ingin mendapatkan ini kudu usaha. Sebagai contoh misalnya, kalau di kanan kiri Bapak Ibu tidak ada tanduran, arep mangan beras, penduduk bumi harus ngapain? Nandur beras, nunggu sekian waktu baru bisa panen, bar panen urung iso langsung dipangan, harus dijemur dulu, di ini baru bisa dimakan. Ada banyak kerja yang harus dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Beda dengan di surga. Allah katakan qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah. Buah-buahnya surga itu didekatkan. Sehingga jenengan kalau mau ngambil kelapa ngapain, Pak? Nganggo drone. Masya Allah. Juga kelapa kok nganggo drone. Manjat. Begitu sampai di puncak, apakah kemudian dengan disentuh kelapa jatuh? Tidak. Diuntir-untir dulu dan belum tentu itu berhasil. Setelah itu ketika dijatuhkan, apakah kemudian diberung langsung jatuh? Oh enggak, nanti pecah, Mas. Kadang ada yang pakai tali, kemudian baru setelah itu dia turun. Apakah kemudian langsung bisa digigit? Bar panen kelapa langsung nyokot saged mboten? Sakti nih. Sehingga begitu dia sudah dapat, dia nggak bisa langsung makan, dipaprasi dulu, baru kemudian bisa diminum, mecah batok, baru bisa makan isinya. Tahapannya banyak sekali. Di surga tinggal nyuding, mangklung. Cukup. Tinggal nyuding, sampeyan njaluk napa? Njaluk iki, nyuding mangklung. Qutufuha daniyah. Allah dekatkan buah surga ketika dipanen, sehingga penduduk surga bisa menggapai dengan tangannya, langsung metil. Ning swarga ngaten niku. Nek ning donya prosesnya panjang, perjuangannya panjang. Makanya hidup di dunia ini kondisinya sangat melelahkan, sangat capek. Njaluk enak kudu usaha, pengen hasil harus kerja. Di akhirat Allah sediakan semua itu gratis, dan orang tinggal minta datang ke hadapannya. Makanya seorang mukmin diajarkan urip ning donya kudu banyak sabar, karena insya Allah wonten kehidupan yang kedua yang isinya cuman pilihannya dua. Wa fil akhirati adzabun alimun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat hanya ada azab yang menyakitkan atau ampunan dari Allah dan ridhonya. Di sengsara abadi waliyadzubillah. Maka ujian di waktu hidup di dunia dalam rangka golek bekal nalikane menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat, agar kita bisa mendapatkan kenikmatan abadi. Sing luwih cilaka ana menungso urip ning donya rekoso, ning akhirate ra entuk swarga. Niku paling mesakne, Pak. Contohnya sinten, Mas? Kathah mboten, Pak, urip ning donya rekoso tapi mboten purun salat. Tanggane jenengan wonten mboten? Kathah. Mbok dijak ngaji, Pak, sakno, Pak, niku, Pak. Dijak ngaji purun mboten? Sok purun sok mboten. Niku jenengan kandhani. Awakmu kene donya wis rekoso, macul bendina, panasen, nek udan kodanan, durung iso tentu nikmati hasil, kowe ra gelem salat, sok ning akhirat malah mbebayani.
Ada juga orang yang ketika di dunia hidupnya susah, mungkin banyak utang, usaha sering gagal, tapi senengane ning dukun, wonten mboten? Nggih. Uripe lara-laran nen golek tangga ning dukun, wonten Pak? Kathah. Masyaallah. Niki mesakne Pak. Wis ning donya uripe sengsara, uripe rekoso, di akhirat dia kehilangan modal iman. Nah, jadi pasiennya dukun. Nek jenengan dadi pasiennya dokter, niku sing ilang duite. Nek dadi pasiennya dukun, sing ilang imane. Tegese pripun Pak? Nah, nek sampean dadi pasiennya dukun, Allah haramkan untuk masuk ke dalam surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malid zalimina min ansar. Sapa sing nglakoni syirik mongko Allah haramkan dia masuk surga, panggonane teng pundi? Neraka. Waliyadzubillah. Wa ma'wahun nar wa malid zalimina min ansar, panggonane neraka ora bakalan ana sing nulungi wong dolim. Wong dolim tegese wong musyrik. Sebab orang musyrik itu disebut oleh Allah innasyirka la dzulmun adzim. Sing jenenge syirik itu kezaliman yang besar. Andaikan penduduk dunia yang paling nikmat saja dengan semua fasilitas dia punya, misalnya piyambake tinggal di negeri yang kaya, fasilitas hidupnya serba mewah, minta apa langsung datang, dia dikasih kenikmatan yang serba nikmat di dunia, tetap orang ini akan merasakan lelahnya sakit, karena manusia tidak bisa lepas dari rasa sakit. Tapi karena dia nggak punya iman, dicemplungno oleh Allah Ta'ala di neraka, nikmat yang pernah dia rasakan ketika di dunia sepanjang hidupnya nggak ada rasa, hilang semuanya. Nabi SAW pernah memberikan gambaran seperti apa perbandingan antara kenikmatan di surga dengan kenikmatan dengan azab di neraka. Beliau SAW menyebutkan, yu'ta birajulin yaumal qiyamah, akan didatangkan orang besok di hari kiamat yang dia adalah manusia yang dulu ketika di dunia punya kenikmatan yang paling puncak, uripe mulya, paling enak, njaluk napa mawon dipenuhi. Dia adalah orang yang paling nikmat ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelupkan orang ini ke dalam neraka sekali celupan, dicelupkan, sudah, terus diintas. Cuman sekali celupan di neraka terus diintas. Lalu Allah tanya sama orang, ya Abdullah, ya fulan, hal baqiyalaka min ni'amid dunya, wahai menungso, apakah kamu masih merasakan kenikmatan dunia yang dulu kau rasakan? Apa tadi ya? Ya Allah, aku tidak merasakan kenikmatan sedikit pun. Padahal nalikane orang ini urip ning donya paling nikmat. Mungkin ya pejabat tertinggi, punya kekuasaan, nek ngomong dirungokno, njalukno pamawon dikabulkan, fasilitas hidupnya banyak, apapun dia punya. Mungkin bojone ramong siji, Pak. Tapi pada waktu dia di hadapan Allah di neraka, di akhirat, dicelupkan sekali celup, dintas, itu dia lupa semua kenikmatan dunia. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa yu'ta birajulin asyaddun nasi bu'san fid dunya, didatangkan orang kedua, wong sing nalikane urip ning donya paling melarat, urip ning donya paling melarat. Insya Allah nek ngaten iki teng Ngawi boten enten nggih. Urip ning donya paling melarat. Lalu kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Cuman dimasukkan melbus dilot, kemudian disuruh keluar. Hanya dimasukkan sesaat, setelah itu dia disuruh keluar. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya fulan, hal baqiyalaka min bu'sin, wahai fulan,
apakah kamu masih merasakan beratnya hidup melarat yang dulu pernah kau rasakan? Apa kata dia? Ya Allah, ma baqiya li min bu'sin syai'an. Ya Allah, aku tidak lagi merasakan sakitnya hidup sama sekali. Lali kabeh. Lali kan? Kabeh. Itulah nilai dari harga iman. Jadi senajan wong niku melarat nalikane urip ning donya, tapi dia menungso sing taat. Begitu dia masuk ke akhirat, diselamatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, walaupun hanya sebentar, dia telah melupakan semua kondisi melarat yang pernah dialami di dunia. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Saya kalau pas bahas hadis seperti ini, kadang ingat sebenarnya pembuktiannya di dunia itu bisa kita kenali, Pak. Contohnya ngeten nggih. Jenengan ngunjuk teh manis. Ketika kita minum teh manis, kita merasakan, wah, teh ini legi. Setelah minum teh manis, makan kurma sukari. Udah? Dia makan kurma sukari. Selesai makan kurma sukari, minum teh. Loh, kok pahit? Pripun? Legine teh kalah, karena legine kalah karo kurma. Begitu selesai dia makan kurma, minum teh lagi, manisnya hilang. Perubahan dalam sesaat. Itu baru di dunia loh, Pak. Yang awalnya minum teh terasa manis, begitu dia makan kurma, manisnya kalah si teh tadi, minum teh lagi, loh kok orang lagi kaya meneh, hilang manisnya. Apalagi di akhirat yang tidak bisa dibandingkan dengan kondisi di dunia. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sayangi nikmat iman ini, dijogo sing apik, urip ning donya niku mesti melarat. Siapapun dia, baik dia orang yang tidak mampu maupun orang kaya, baik dia rakyat maupun pejabat, pasti dia mengalami kondisi capek ketika tidur. Maka jangan sampai kita dalam kondisi capek ketika di dunia, melarat ketika di dunia, neng akhirat tambah capek. Itu akan menjadi beban yang kedua, ibarat sudah jatuh ketiban genteng, tambah loro kabeh. Nggih. Selanjutnya, bagaimana caranya Pak agar kita bisa menjadi orang yang setelah capek hidup di dunia bisa merasakan kenikmatan? Pada waktu Nabi SAW menjelang wafat, beliau menyampaikan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah dibisiki. Sudah? Begitu selesai Fatimah dibisiki, Fatimah itu nangis. Nah, di sampingnya ada Aisyah. Fatimah nangis. Setelah itu Nabi SAW bisi Fatimah lagi. Selesai dibisi, Fatimah tersenyum. Aisyah kan penasaran, kowe bar nangis kok mari ngono guyu. Maka setelah Nabi SAW pergi, Aisyah tanya sama Fatimah, apa sih yang disampaikan Nabi SAW? Kok kamu setelah nangis kemudian tersenyum? Apa kata Fatimah? Aku tidak mau membocorkan hal ini sepanjang Nabi SAW masih hidup. Setelah Nabi SAW wafat, barulah Fatimah memberitahu kepada Aisyah. Bisikan yang pertama, Nabi SAW menyampaikan kepada putrinya bahwa sebentar lagi bapakmu akan beristirahat. Nyun sewu Pak, ujian yang diterima Rasulullah SAW itu berat atau tidak Pak? Berat atau tidak? Berat. Lebih berat mana? Beliau dengan kita Pak? Nah, jelas berat beliau. Ujian yang beliau alami luar biasa beratnya. Berkali-kali disakiti, berkali-kali jadi korban pembunuh, mau sasaran, jadi sasaran apa? Pembunuhan. Berkali-kali mau dilukai oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau, padahal beliau adalah manusia yang nggak punya salah sama mereka. Nabi SAW tidak pernah tercatat pernah berbuat salah dengan masyarakat di sekitarnya.
Tapi berkali-kali beliau mau disakiti oleh masyarakatnya. Maka Rasulullah SAW mengalami ujian yang sangat berat. Termasuk juga ujian menjelang beliau wafat. Beliau sakit yang luar biasa, sampai sebagian sahabat ketika menjenguk Rasulullah SAW merasakan panasnya badan beliau itu sebelum nyentuh tangannya. Ya Rasulullah, innaka la tu'ak. Ya Rasulullah, Anda mengalami sakit yang sangat parah. Kemudian beliau mengatakan, innila u'aku wa'kan syadida. Aku mengalami sakit yang sangat parah. Aku mengalami demam 2 kali dari demamnya manusia biasa. Masya Allah. Jenengan kalau demam suhunya pinten? Nah, paling tinggi pinten? 40. 40 itu harus opnam itu Pak. Mungkin 39. Kalau sampai 40, 41 barangkali dia harus opnam. Itu kondisi manusia ketika sakit, manusia biasa. Rasulullah SAW di atas itu. Kemudian beliau SAW menyampaikan, sesungguhnya orang diuji oleh Allah sesuai dengan kadar imannya, dan dengan itulah dosa-dosanya berguguran atau derajatnya dinaikkan. Maka Nabi SAW bagi beliau kematian adalah tempat untuk istirahat. Lalu Fatimah dibisiki lagi. Setelah Fatimah nangis, ya, berarti ajalnya bapaknya sudah dekat. Fatimah kemudian dibisiki, sebentar lagi kau akan menyusul. Nah, Fatimah tersenyum, berarti tidak lama setelah bapaknya meninggal beliau akan meninggal. Tidak takut untuk menghadapi kematian, karena mereka tahu bahwasanya pasca kematian mereka akan mendapatkan apa? Kenikmatan yang besar di sisi Allah, sehingga menghadapi kematian itu seperti tempat untuk beristirahat. Dan demikianlah doa beliau sallallahu alaihi wasallam, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu ya Allah sebagai tempat istirahat bagi kami min kulli syarrin, dari setiap kondisi keburukan. Dan itulah harapan kita. Piye carane mati itu adalah tempat untuk istirahat. Namun ini butuh mukaddimah. Apa mukaddimahnya biar mati itu menjadi tempat untuk istirahat dari penatnya hidup di dunia? Yang pertama, jaga iman. Jangan sampai berbuat kesyirikan. Tadi sudah kita sampaikan. Karena ini modal utama bagi hamba untuk bisa mendapatkan surga. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali wong mukmin. Sehingga jangan sampai melakukan perbuatan kesyirikan atau perbuatan apapun yang menyebabkan orang keluar dari iman. Contohnya apa Pak? Nyun sewu nggih. Daerah sini sajen masih ada nggak Pak? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Mungkin zaman dhisik nek arep panen wiwitan, wonten mboten Pak? Hah? Metil. Lalu masang napa? Sajen ning pojok-pojok sawah. Wonten riyen. Dia sebagai bentuk persembahan ini untuk Dewi Sri. Rupanya apa toh Dewi Sri niku? Wah, niku bidadari ya Mas. Jenenge Dewi Sri. Saking banyaknya makanya kecamatannya disebut Widodaren. Nggih, leres. Pokean apa? Bidadari. Kotanya Wali Kukun, wonten walinya. Nggih. Jenengan nggih percaya ngoten niku. Baik. Jadi keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti ini jangan sampai bertahan. Ojo sampai mati nggawa dosa syirik sing durung ditobati. Nek sing dhisik-dhisik pripun Pak? Nah, mulai sekarang kalau sudah mulai tahu ini enggak boleh, bertobat kepada Allah, mohon ampun. Ya Allah, ampunilah hamba yang dulu pernah ngelakoni syirik, sing dhisik tahu sajen,
dhisik ngerti, tahu ini dan seterusnya. Perbuatan kesyirikan yang dulu mungkin pernah kita lakukan, kadang dolanan dukun, dolanan jimat, dolanan klenik dan seterusnya, taubati semuanya. Apapun tujuannya, jangan sampai ini dibawa mati. Pak, nek gelang pengobatan niku angsal mboten, Pak? Lah niku cara kerjanya pripun? Jarene nek dinggo niku terus marakno penyakit do lunga kabeh, Pak. Sampeyan diparingi sinten? Dokter napa sinten? Mboten ya, Pak. Diparingi Mbah Kaum. Bukan kaum sini ya, kaum seberang. Baik. Nggih nyuwun pangapunten, Nabi SAW pernah melihat ada orang pakai seperti itu. Ada orang pakai gelang. Gelang itu gelang kesehatan. Ketemu beliau dipegang tangannya. Lalu beliau tanya, "Ini apa?" "Ya Rasulullah, minal wahinah." "Ya Rasulullah, niki gelang untuk tolak penyakit wahina." Penyakit wahina niku nek bahasa kita ya penyakit kemeng-kemeng. Jadi do kemeng awake, do pegel-pegel, ini namanya penyakit wahina. Kemudian Nabi SAW langsung mengatakan, "Inziha fa in mutta wa huwa alaika." Lepaskan gelang ini. Kalau awakmu sampai mati kok gelang ini belum kau copot, lan tufliha abada, kau tidak akan pernah bahagia selamanya. Orang bakalan mlebu swarga awakmu. Copot. Yo mong kaya ngono itu nggak boleh. Apalagi jimat sing macam-macam. Ya. Ono sing jimat dengan harapan bisa kebal, anti maling, jimat anti napa malih? Anti parang dan seterusnya. Semua itu wajib dibuang. Nek duwe koleksi pripun, Pak? Aja dirawati, nggo apa kok dirawati? Ya wis ra kanggo. Tapi kan jadi senjata, Pak. Wis tayangan kaya ngono dadi senjata. Kadang kan pun karaten nggih. Cuman disimpan sudah apa? Karaten. Sudahlah dibuang saja. Itu enggak laku kalau dijual, daripada nanti malah disalahgunakan oleh anak cucu. Iman itu lebih penting, tinggalkan semua ini. Karena hidup ini melelahkan, jangan sampai lelahnya kita di dunia justru nanti akan mendapatkan kelelahan yang kedua di akhirat. Nomor 1. Yang kedua, jaga kewajiban sebagai hamba Allah. Kewajiban yang tertinggi adalah kewajiban sholat. Karena siapa yang meninggalkan sholat, nggak ada kompromi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat berarti metu saka agama Islam. Makanya bener kalau ada ungkapan sing ora gelem salat nikmati rasa disolati. Karena dia tidak pernah sholat, sehingga dia ketika mati dalam kondisi non muslim. Sampeyan selamatkan itu, Pak. Kasihan orang-orang yang uripe wis rekoso ora gelem sholat, arep golek apa? Sementara dia dalam kondisi hidupnya sudah susah ketika di dunia. Maka dalam hal ini sampaikan kepada mereka, mbok awakmu sholat 5 waktu itu nggak butuh waktu yang panjang. Salat zuhur niku pinten menit? Hah? Gangsal menit. Kecepatan niku, Pak. Anggaplah misalnya 10 menit. Pun boten usah salat nek jenengan boten purun salat sunah boten napa-napa. Tapi sing jenenge salat wajib tidak boleh ditinggalkan. Enggak ada kompromi di situ. Wajib dikerjakan. Enggak ada toleransi. Sholat duhur cuman 10 menit, sholat asar 10 menit. Beratnya apa sih, Pak, wong sholat itu? Aku nek kon wudu ini angel ya, Mas. Justru itulah Anda menjadi bukti sebagai umat Muhammad. Nabi SAW pernah suatu ketika ziarah kubur bersama para sahabat. Lalu ketika beliau sampai di kuburan, beliau mengatakan, waditu an nalqa ikhwanana. Aku pingin ketemu dengan ikhwan-ikhwanku. Ikhwan artinya apa?
dulur-dulur. Aku ingin ketemu sedulur-sedulurku. Maka para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanakum ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara Anda ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Sementara yang dimaksud dengan saudaraku adalah orang yang mereka baru datang setelah aku meninggal. Tegesin apa? Orang mukmin yang tidak pernah ketemu nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wong muslim yang tidak pernah ketemu nabinya sallallahu alaihi wasallam, itulah ikhwan-ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa ta'rifuhum? Ya Rasulullah, pripun cara jenengan bisa mengenali mereka sementara jenengan tidak pernah melihat mereka? Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sak temene umatku dibangkitkan nalikane hari kiamat dalam kondisi ghurran muhajjalin, bersinar wajah dan tangan kakinya, min atharil wudu, karena bekas wudu. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan, wong urip ra tau wudu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong urip kok ra tau wudu berarti dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasane sing ra gelem salat ra tau wudu. Napa jenengan tumon rajin wudu ra gelem salat? Aku tak wudu tok ya, tapi mau salat. Ora ono ceritane. Kadang yang membuat orang itu berat untuk sholat itu wudunya. Padahal kita sebelum menghadap Allah diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu. Maka bersihkan dirimu dari najis, bersihkan dari hadas untuk menghadap Sang Pencipta. Dan ini penanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko piyantun ingkang boten purun sholat, mesti boten purun wudu, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang nyuwun sewu nggih, ini ajaran yang berbahaya. Ada sebagian orang yang mengandalkan amal orang lain. Mas, ora salat ya ora apa-apa, sing penting kok nek mati ditahlilke kan melbu swarga. Oh, itu ajaran berbahaya itu. Kata siapa, Pak? Kalau orang mati kemudian ditahlilke terus melbu swarga. Ditahlil itu kan amalan orang lain, bukan amal dia, wong dia sudah mati. Sehingga keyakinan kalau orang nggak sholat, ratau poso, ratau wudu, nggak kenal yang namanya zakat, mungkin dia pernah sedekah, tapi zakat dia nggak ngerti. Wes ratau sholat, ratau poso, ratau wudu, ratau ngibadah, tapi KTP ini Islam. Mati ditahlil dalam keyakinan dia apa? Masuk surga. Ini salah. Kenapa, Pak? Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Masing-masing manusia itu tergadaikan oleh amalnya, bukan amal orang lain. Kalau amal orang lain ya jadi tabungan amal orang lain. Dia punya amal sendiri, orang lain punya amal sendiri. Dan kalau tidak pernah sholat, tidak pernah wudu, tidak ngerti tentang syariat, ratau poso dan seterusnya, dudu wong muslim. Ini bukan orang muslim. Walaupun dikasih tahlilan, walaupun didongakno, tidak berpengaruh sama sekali. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, kalau jenengan pengen dalile, sampean bisa lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, coba saya bacakan ya, di surat At-Taubah ayat 113. Surat apa? At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu
ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nabi dan orang-orang beriman tidak boleh memohonkan ampunan, tidak boleh dongakno wong sing mati musyrik alias mati bukan membawa agama Islam. Walau kanu uli kurba, meskipun yang mati itu kerabat dekatnya. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka nek sing mati ini bakal nyemplung neraka. Karena piyambake ra tau salat, ra tau poso, ra kenal agama, blas anti agama. Bahkan nyuwun sewu, kadang nyembah Semar. Nggih? Nyembah Semar. Tuhan Ismoyo. Sehingga menurut dia siapa sih yang diagungkan? Ada dewa-dewa tertentu, padahal KTP-nya Islam. Ini sejatinya belum muslim. Orang seperti ini kalau meninggal tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan, karena dia adalah orang yang tidak beragama Islam. Baik. Oleh karena itu percuma saja bagi manusia yang dia tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak pernah wudhu, menika dudu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ciri umat Muhammad, dia adalah orang yang punya bekas cahaya di wajah, tangan dan kakinya karena bekas napa? Wudhu. Maka nyuwun sewu nggih Bapak-bapak, nek wudhu sing serius. Maksudnya pripun Pak? Nggih jenengan wudhu, anggota wudhu wajib basah sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bagian yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, wajah harus basah semua, tangan sampai siku. Siku melu basah boten? Sikut kudu melu basah. Kadang sering saya jumpai orang wudu tapi sikute garing. Keran ini dibuka monggo yang ini Pak. Kemudian dia sodorkan tangannya di bawah keran, bagian bawah garing. Niku batal wudune. Kemudian ketika nyuci kaki, setelah ngusap kepala nyuci kaki kadang tungkae garing. Kenapa? Keran dibuka, mong disentorne di depan, maju mundur gitu. Kanan kiri, tungkae garing, tumitnya kering. Karena tumitnya kering, terus gimana? Wudune batal. Nek wudu batal, salate batal napa sah? Batal. Nah itu perlu dihati-hati. Nyuwun sewu nggih Pak, pelanggaran seperti ini tidak hanya terjadi di masyarakat kampung, teng kota nggih kathah. Banyak orang ketika wudu dia nggak beres wudunya, maka bisa jadi bertahun-tahun kalau wudunya orang ini nggak pernah berubah, wudune batal, salate batal. Pastikan nggih, sikut peles, tungkak peles. Makanya kalau wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan digosok pakai tangan. Jadi nyuci kaki ya kalau digosoki, agar seluruh bagian anggota wudu semuanya basah. Nggih. Selanjutnya, setelah kita menjaga kewajiban, kita pingin agar ketemu Allah dalam keadaan membawa bekal yang lebih banyak. Caranya pripun Pak? Perbaikilah di sisa usia. Perbaikilah di sisa usia. Baik. Yuswa pinten simbah? Pinten? 7 dosa. Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 70 tahun. Sebentar lagi mau sampai. Gitu. Loh, kita semua kan melakukan perjalanan menuju Allah sesuai dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Nggih. Jenengan pinter dulu. 55. Kurang berapa hari lagi?
Pangapunten, masyaallah. Baik. Pernah satu ketika ada seorang ulama tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Fudail ini ketemu orang, terus ditanya, "Kam marra 'alaika minas sana?" Umurmu berapa? Orang itu menjawab, "Situna sanatan," 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha." Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Niki boten kula lho sing ngendika. Niki ulama asmane sinten? Fudail bin Iyad. Sezaman dengan Imam Malik. Engkau melakukan perjalanan selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Apalagi yang sudah 70 tahun, yang 90 tahun, berarti melakukan perjalanan selama sekian puluh tahun, sebentar lagi mau sampai. Orang tadi langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ndredeg. Lalu beliau tanya, bagaimana caranya agar kita bisa selamat? Kemudian Imam Fudail mengatakan, jenengan bisa catat kalimat ini. Kalau kamu pengen selamat ketika ketemu Allah, kata beliau, ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Kata beliau, perbaikilah dirimu di sisa usiamu, maka semua dosamu di masa silam akan diampuni. Jika kau masih berbuat buruk di sisa usiamu, kau akan dihukum oleh Allah dengan perbuatan dosa di sisa usiamu dan dosamu di masa silam. Niku kata kuncinya. Kita semuanya mungkin dulu punya maksiat, nggih. Saya dulu punya maksiat, Bapak Ibu mungkin dulu punya masa silam yang gelap. Udahlah, lupakan saja, kita tatap masa depan untuk yang lebih baik. Semoga Allah mengampuni kita di sisa usia kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah Ustadz Aminur Bait yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Selanjutnya ehwah sekalian, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk ikhwan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Adapun untuk akhwat, kotak yang sudah disediakan untuk pertanyaan bisa disampaikan ke sini. Silahkan untuk ikhwan yang ingin bertanya bisa menunjukkan tangannya, mengangkat tangannya. Baik, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ngaten. Oh nggih. Biasanya tiang dusun niku sregep kenduren. Berarti tabungannya kathah nih ngoten niku. Napa mawon nonton kenduren. Apakah kenduren itu kalebet perbuatan kesyirikan apa mboten? Kenduren ini kan syukuran gitu, Pak. Syukuran isinya makan-makan. Nggih. Kegiatan dan acara kenduren niku napa mawon selain makan-makan, Pak? Napa? Diikrarne nek niki ambengan nggih. Nggih. Disuwunke diikrarne nggih. Engkang manggen mriki. Oh ngoten nggih.
Baik. Jadi kalau kita dalam kegiatan napa niku? Kenduren apa sajen nyun sewu nggih. Terus ada bentuk penghormatan kepada makhluk yang tidak kelihatan. Misalnya teng perampatan, napa teng ngisor wit, napa teng pojok-pojok dusun, niki kanggo penghuni setempat. Ngoten nggih? Tangge tiang mati. Nah nggih, sajen tiang mati. Nah, nek ngoten niku nggih pun bahaya niku, Pak. Jadi kalau ada bentuk penghormatan kepada makhluk yang tidak kelihatan, itu tidak boleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, jenengan bisa buka di surat Al-Jin. Allah mengatakan, wa innahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Kalimat ini bercerita tentang kebiasaan orang musyrik zaman jahiliyah. Orang musyrik zaman jahiliyah, mereka itu punya kebiasaan ketika mau melewati daerah tertentu, maka mereka itu pamit kepada penghuni setempat yang tidak kelihatan. Maka mereka pamit, Simbah niki putune arep lewat. Bagi yang menghuni alam ini yang tidak kelihatan, kami mohon perlindungan agar kami tidak diganggu sampai kami melintasi daerah ini. Terus mereka baru lewat. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fazaduhum rahaqa, sehingga membuat mereka makin durhaka. Tegasnya pripun? Orang ini mohon perlindungan kepada selain Allah. Orang ini mohon perlindungan kepada selain Allah. Baik. Terus hukumnya gimana, Pak? Ini kebiasaan yang tidak bagus yang dilakukan oleh orang musyrikin jahiliyah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, kalau seperti itu, nggih berarti boten angsal. Kita tidak boleh misalnya naruh sego sak napa? Sak napa biasanya? Sak cangkir, sak takir ya. Naruh sego sak takir. Kemudian ditaruh ning pojokan-pojokan sak takir, sak takir, sak takir, iki kanggo sing wis mati, arwah yang sudah meninggal dan seterusnya. Ini tidak boleh. Yang sudah meninggal makanannya bukan nasi. Wis mati niku makanannya napa, Pak? Hah? Dikasih nasi doyan napa mboten? Saya masih punya tetangga seperti itu di Klaten. Kula niki KTP Klaten. Wonten tangga kamar tempat simbah yang dulu sebelum meninggal beliau sakit di situ. Ada satu meja, kemudian dikasih sajen, makanan-makanan lengkap. Ya ini untuk arwah simbah. Keyakinan seperti ini salah, karena arwah itu berada di mana? Di alam barzakh. Arwah itu berada di alam barzakh. Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat. Makanya wong sing wis mati arwahnya tidak balik lagi ke muka bumi. Andaikan wong mati niku arwahnya bisa balik ke muka bumi, terus ganggu menungso dan seterusnya, ini kan malah nambahi maksiat. Kowe iki wis mati malah ganggu, nambahi dosa mboten? Andaikan arwah yang sudah mati itu bisa balik ke bumi, mungkin mereka ikut jihad ke Palestina. Mungkin loh, Pak ya. Tapi kan nyatanya tidak demikian. Nggak pernah ada ceritanya tentara Israel kerasukan. Tentara Israel kerasukan oleh arwah penduduk Indonesia yang mereka ikut berjihad melawan Israel. Ada nggak kayak gitu, Pak, beritanya, Pak? Nggak ada. Sehingga kalau memang benar arwah itu kalau balik ke bumi inginnya apa? Saya ingin beramal untuk perbuatan yang belum pernah aku kerjakan. Tapi tidak demikian. Kadang bayangan orang arwah kalau balik meden-medeni. Nah, medeni kan nambah dosa. Wis mati malah nambah dosa. Makanya nggak ada ceritanya arwah kalau sudah mati bisa balik. Sehingga tidak boleh ada model dikasih sak takir sego, sak takir ini untuk sajen kepada arwah-arwah, itu nggak boleh. Nanti malah masuk sebagai praktek yang tadi disebutkan oleh Allah di surat Al-Jin, kebiasaan buruk orang musyrikin. Nggih. Ini ada
pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh suami menjadi wali nikah atau menikahkan putrinya jika sholatnya masih bolong-bolong, bahkan kadang tidak sholat? Kalau beliau tidak pernah sholat sama sekali nggak boleh, karena tadi sudah kita sampaikan bahwa yang tidak pernah sholat, orang tahu wudhu, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslimah tidak boleh ketika nikah diwalikan oleh orang yang bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana Pak kalau seperti itu? Maka piyambake dikongkon tobat riyen, sampean tobat agar bisa jadi wali nikah. Nah, monggo Mas. Siap mikrofon. Langsung saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, mungkin ada yang perlu saya sampaikan kepada jemaah Masjid Mujahidin. Saya dari Magetan. Masya Allah, alhamdulillah baru pertama kali juga sampai di sini. Di awal juga saya mendengarkan dari Pak Zainuddin ya, mengenai sejarah perjuangan dakwah yang ada di sini. Saya pribadi mengucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga perjuangan dakwah bapak-bapak di sini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga dari Magetan mempersilahkan kepada bapak-bapak jamaah Mujahidin barangkali dolan ke Magetan, cari masjid yang namanya Masjid As-Sakinah. Nanti insya Allah kita akan dengan tangan terbuka. Jadi di sana itu juga merupakan saksi sejarah perjuangan dakwah yang ada di kota Magetan. Atau mungkin jenengan nyari besan di sini nggak? Oh, monggo. Jadi untuk pertanyaan saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Saya rapel. Mungkin Ustadz lupa atau masih ingat, kita kemarin bertemu di Masjid Asyifa Ponorogo. Masih ingat? Alhamdulillah. Jadi sebelum pertanyaan juga saya juga mau menyampaikan Ustadz, saya itu kan di Magetan berjalan ke Ponorogo itu kan ada pekerjaan di masjid itu. Dalam perjalanan itu kan kurang lebih 1 jam ya. Kurun waktu 2 atau 3 minggu sebelum itu saya nyetir di mobil itu buka YouTube Ustaz. Buka YouTube, yang saya buka adalah ANB channel. Jadi saya itu batin. Mudah-mudahan Ustadz Ami ada waktu lagi ke Madiun, saya ingin ketemu. Saya batin itu aja. Dan ini lucu apa anehnya ya? Saya itu malah tidak tahu kalau ada jadwal Ustadz Ami ada di Masjid Asyifa Ponorogo. Padahal tempat saya bekerja persis di depan masjid tersebut. Ya, qadarullah, tiba-tiba istri saya memberikan chat di WA saya, memberikan jadwal Ustadz Ami. Loh, Masya Allah kan. Terus ketika paginya saya pagi-pagi kepingin segera ketemu dengan Ustadz, tapi kayaknya Ustadz sudah istilahnya bertemu dan bercengkrama dengan beberapa pengurus di Masjid Asyifa. Saya mau mendekat tapi kalau apalah saya. Tapi alhamdulillah tidak disangka-sangkakan Ustadz, ketika mungkin Ustadz mau menunggu waktu untuk datang ke mimbar, Ustadz malah duduk di samping saya. Itu saya sangat bahagia waktu itu Ustadz. Saya ingin meluapkan kebahagiaannya itu dengan bersalaman dan selfie. Jamaahnya bingung, pertanyaan bagian mana ya? Iya. Yang bingung jamaahnya buatan kulo Pak. Iya, maaf. Jadi ini pertanyaan pertama. Ini sebenarnya pertanyaan yang ada di Masjid Asyifa. Jadi kan ini amanah pertanyaan, jadi saya sampaikan sini, mohon maaf, saya juga mohon izin. Jadi untuk kajian di Masjid Asyifa kemarin itu kan temanya adalah untukmu yang sedang sakit hati.
Jadi ada titipan pertanyaan, bagaimana cara mengatasi sakit hati atas kekecewaan, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Sedangkan kita mau tidak mau kita harus bertemu orang ini setiap harinya. Bagaimana cara untuk memaafkannya? Itu yang pertama. Baik. Kados pun cekap setunggal mawon nih Bapak. Ini karena sebentar lagi kita mau azan. Kurang berapa menit? Kurang 4 menit ya. Hah? Oke. Baik. Kurang 5 menit. Sholat duhurnya diundur. Oh, okay. Satu dulu Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Baik, bagaimana cara memaafkan orang yang mengecewakan kita sementara yang bersangkutan adalah orang terdekat kita. Orang terdekat itu bisa suami, istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Memang terkadang ada kondisi di mana kita berat sekali untuk memaafkan, dan sah-sah saja Pak untuk berat memaafkan. Nabi SAW sendiri orang yang sangat pemaaf, tapi ternyata ada beberapa orang yang beliau tidak maafkan. Ada namanya orang yang dia pernah menyakiti Rasulullah SAW, Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal ini saking besarnya kejahatan yang dia lakukan kepada Rasulullah SAW sampai Nabi SAW nggak mau memaafkan. Hingga ketika Fathu Mekah, Nabi SAW mentargetkan Abdullah bin Khattal ini, bunuh dia dimanapun dia berada. Akhirnya dia lari memegangi Ka'bah. Dia lari memegangi Ka'bah dengan harapan kalau megang Ka'bah tidak dibunuh. Tapi dia tetap ditangkap oleh para sahabat, dibawa keluar dari Masjidil Haram, kemudian dibunuh. Karena nggak ada maaf untuk orang seperti ini. Dia menyakiti Rasulullah SAW dengan cara yang sangat mengerikan, sangat menjijikkan. Maka Nabi SAW tidak memaafkannya. Bani Nadir, ketika dia ada usaha untuk membunuh Rasulullah SAW, hingga kemudian Allah turunkan wahyu bahwa Bani Nadir bersekongkol untuk membunuhmu. Akhirnya Nabi SAW membuat kebijakan Bani Nadir harus diusir dari Madinah. Akhirnya Bani Nadir disuruh pergi. Mereka kemudian pergi meninggalkan kota Madinah menuju Syam. Di perjalanan banyak orang yang mati karena mengalami sakit untuk perjalanan yang sangat jauh selama 1 bulan menuju Syam. Itu contoh mereka yang menyakiti Rasulullah SAW dan beliau dalam keadaan tidak memaafkan. Cuman bagaimana kalau dia itu orang terdekat kita? Beda-beda Pak. Kalau dia adalah orang tua, nggak mungkin kita mengusir orang tua. Nabi Ibrahim itu disakiti berkali-kali oleh bapaknya, tapi beliau tetap bersikap sopan kepada bapak, menampakkan rasa sayang kepada bapak, dan seterusnya. Bagaimana kalau anak Nabi Nuh alaihissalam disakiti oleh anaknya, dan saat anaknya tidak mau beriman, diajak oleh Nabi Nuh, irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Ayo anakku, naik ke dalam perahu bersama kami, jangan bersama orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia mengatakan, aku akan naik gunung biar tidak tenggelam. Qala la 'asima 'alaikal yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa melindungimu dari ketetapan Allah di hari ini. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Anak wis kaya ngono, bapak ini masih usaha untuk menyelamatkan, akhirnya Allah tenggelamkan. Kemudian kalau istri bagaimana Pak? Atau suami? Nah mungkin ini agak berat. Kalau bapak tidak ada mantan bapak, kalau anak tidak ada mantan anak, sing jengene bapak karo anak saklawase. Tapi kalau istri ada nggak mantan istri Pak? Ada. Ada mantan suami? Ada. Kalau memang nggak kuat, sehingga kalau bertemu terus bersatu nampaknya mustahil untuk bisa hidup nyaman, mungkin jalan keluar terakhir harus pisah. Nanti timbangannya ketemu padu terus. Ketika ketemu kok padu terus rano lerene, mungkin jalan keluar terakhir adalah harus pisah. Bisa jadi malah pisah ini yang terbaik. Dan itu tergantung kondisi masing-masing. Ada sebagian muslimah misalnya, aku duwe bojo sing kaya ngene Pak, wis ra gelem salat, utange akeh, senengane njaluk duwite bojone. Kadang kasar karo sing wedok, wani ngaplok nganggo tangan misalnya ya, sampai akhirnya istrinya nggak kuat, terus boleh nggak gugat cerai? Boleh, karena suaminya telah berbuat zalim.
Demikian pula suami, ketika ternyata pasangannya nggak bisa diajak baik, kemudian dia pisah dengan pasangannya, pripun? Boleh. Seperti itu, karena bisa jadi pilihan itu yang terbaik jika tidak memungkinkan untuk disatukan kembali. Itu jadi pilihan terakhir ya. Kalau masih bisa diperbaiki, silahkan diperbaiki. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pripun? Lah pripun jenengan? Oh gitu, baik. Mungkin satu lagi. Ini ada pertanyaan lewat kertas, Pak. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seseorang tobat dari riba, bagaimana hukum harta atau aset yang dia dapatkan dari hasil riba? Jika waktu itu dia belum tahu, maka tidak ada kewajiban untuk melepaskannya. Nek dereng ngerti. Misalnya zaman dhisik aku durung ngerti Pak, nek iki riba durung ngerti. Dari hasil kerja itu dia mendapatkan kendaraan, rumah, tanah dan seterusnya. Sehingga dari hasil riba dia punya rumah, punya lemah, punya sawah, punya semah. Lengkap nggih. Jago lurah. Terus pripun? Karena dulu belum ngerti, ya sudah. Dia tidak perlu mengembalikan karena dulu belum ngerti. Wallahu a'lam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana bagi kita kelompok dan kaitannya dengan kesyirikan yang pada waktu itu kita belum tahu, kita belum kenal dengan berapa sunnah. Terus sunnah kita dulu dipakai sunnah zina. Katakanlah Benang tiga warna. Nggih. Rumah, terus kemudian kita sekarang sudah ikut latih, tahu bahwa itu perbuatan syirik. Bagaimana kita tahu kita sementara rumah sekarang sudah dibagi, harus dibuang. Oh ngaten. Nggih. Mungkin itu lebih ringan Pak. Dulu sahabat itu syiriknya Masya Allah, sujud di depan berhala. Dan mereka itu kan punya 360 berhala. Sebagian ulama menjelaskan kalau mereka nemu berhala baru yang lebih bagus, maka berhala lama disingkirkan. Karena tidak boleh lebih dari 360. Kita kan nggak sampai seperti itu ya. Sehingga kalaupun kita misalnya dulu pernah berbuat syirik, ya mungkin syirik di dunia jimat, di pageri dan seterusnya. Terus tobatnya gimana? Kalau jimatnya bisa ditemukan, ambil, buang. Itu tobatnya. Kalau nggak bisa ditemukan, ya sudah, anggap saja sudah nggak ada. Ada salah satu masjid di Jogja yang waktu dibangun itu mendem, ya, nanam kepala kerbau. Padahal bangun masjid loh Pak. Mau bangun masjid itu nanam kepala kerbau. Wah, dan dulu acara sebelum bangun masjid itu jadilan begitu, sering dipakai untuk acara-acara yang nggak benar. Masjidnya megah sekali, besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabadikan amalnya walaupun masjidnya megah, sepi, sehingga tidak banyak orang yang sholat di situ. Maka terkadang rumah yang masih ada pagar-pagar dan jimat-jimat itu jangan dibiarkan. Nek iso nemu jimate, segera diambil, hancurkan, buang ya, dirusak. Tapi kalau nggak ketemu, anggap saja sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Baik, mekaten ingkang saged kula aturaken mugi dados ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.